Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Balik lagi bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel Ngapakpedia. Oke, sebelumnya saya sudah upload video tentang info GTK yang valid, kemudian menjawab pertanyaan teman-teman tentang kepegawaian yang tidak aktif ya, statusnya tidak aktif. Nah, pada video kali ini kita menjawab pertanyaan teman-teman juga tentang yaitu masalah lagi tugas tambahan tidak terbaca di info GTK. Seperti ini misalnya ya. Tugas tambahannya tidak masuk ini salah satu info GTK teman guru saya ya. Jadi nanti ada beberapa permasalahan di kaitannya dengan tugas tambahan di info GTK agar bisa terbaca ya. Jadi saya jelaskan melalui biasa PowerPoint aja langsung pada intinya ya teman-teman. Oke, jadi untuk tugas tambahan yang belum valid. Sebentar. Oke, teman-teman. Jadi, untuk tugas tambahan yang belum valid, sebenarnya kalau teman-teman memperhatikan video saya sebelumnya, itu saya sudah menyampaikan terkait tugas tambahan yang belum valid, teman-teman ya. Ada di saluran WA Ngapakpedia, teman-teman bisa lihat di sini, di saluran WA Ngapakpedia, ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan agar info GTK-nya valid. Kalau teman-teman mengikuti ini, insya Allah info GTK kalian akan valid, teman-teman ya. Yang mana terkait tugas tambahan itu kita yang ke poin ketiga ya, menggunakan SK tahun ajaran ini atau tahun 2025. Kemudian untuk yang kepala lab juga sudah dibahas. Nomor 7 juga sudah saya sampaikan terkait tugas tambahan kepala lab dan lain sebagainya. Dan termasuk koordinator P5 juga nanti kita akan bahas. Jadi begini, ada di sini nanti saya ada 3 sampel untuk yang tugas tambahannya tidak valid ya, teman-teman, atau belum valid. Di sini dikatakan belum valid ya. Jadi, ini adalah rangkuman yang tadi saya kirimkan di saluran WA saya bahwa ya, ini perlu teman-teman perhatikan 7 poin ini. Sudah sesuai atau belum? Kalau belum silakan perbaiki di dapodiknya ya. Nah, kalau sudah, ini terkait tugas tambahan dalam hal video ini saya membahas fokus ke tugas tambahan. Yang contoh yang pertama yang ini teman-teman ya. Tugas tambahan kepala lab dan tugas tambahan kepala perpus ya. Ada dua lagi. Yang tadi itu tugas tambahan kepala perpus punya teman saya. Kalau yang ini tugas tambahan kepala lab itu dari subscriber. Ini ada lingkarannya. Kemudian tugas tambahan kepala perpus ini juga tidak terbaca, ini tidak valid. Di sini status juga tidak valid. Lalu gimana sih solusinya gitu ya. Sebentar. Oke, jadi kita bahas satu-satu teman-teman ya. Nah, untuk jam tugas tambahan yang tidak masuk di sini ya, teman-teman bisa lihat ini tugas tambahannya kepala perpustakaan, kemudian jumlah jam linearnya 13 ya. Ini ya, tugas tambahannya 12. Harusnya total jam linearnya adalah 13 dengan 12 harusnya 25. Tapi kenapa di sini 19? Ya, di sini 19 teman-teman. Ya, harusnya kan 13 tambah 12 harusnya 25, tapi di sini 19. Ini ya, karena ini teman-teman. Ya, jadi ini adalah info GTK teman saya. Ya, jadi ini pendidikan Pancasilanya 6, praktek PKL-nya 1, terus proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5-nya 6. 6, 1, 6 itu 13. Ditambah 12, harusnya adalah 25. Tapi yang diakui di sini adalah cuma 19. Yaitu, dari sini teman-teman, pendidikan Pancasilanya 6, PKL-nya 1, 6 tambah 1 itu 7, ditambah 12 jadi 19. Itu yang valid, dihitung valid. Kenapa P5-nya dihitung tidak valid, Pak? Jadi teman-teman bisa lihat di sini keterangannya ya. Saya perbesar. Nah, sebentar. Mana tadi? Nah, di sini teman-teman. Tugas tambahan ekuivalensi akan diproses setelah perhitungan kebutuhan guru.
tugas tambahan ekuivalensi tidak dihitung sebagai penambahan jam jika guru mendapat tugas tambahan utama. Nah, dalam hal ini ya, guru saya itu mendapat tugas tambahan utamanya sudah 12 jam. Artinya P5-nya tidak terhitung, makanya yang 6 jam ini tidak dihitung. Dengan dasar ini, guru mendapat tugas tambahan, maka tugas tambahan ekuivalensinya tidak dihitung. Itu sepemahaman saya begitu, teman-teman. Ya, makanya yang dihitung adalah 12 jam kepala perpus dan pendidikan Pancasilanya 6 jam, lalu yang jam PKL-nya 1 jam. Jadi totalnya 6, 1, 12 dihitungnya menjadi 19, seperti di sini. Terbacanya 19. Walaupun P5-nya linear sehingga masuk jadi 13, tapi karena P5-nya itu adalah tugas tambahan ekuivalensi, itu dihitung nanti ya. Kalau setelah ada tugas tambahan utama ya itu tidak bisa dihitung, teman-teman, ya. Tapi ini nanti akan tetap valid, insya Allah tetap valid karena guru saya itu cuma satu, artinya dia masuk guru tunggal, teman-teman ya. Kalau guru tunggal itu pasti valid. Seperti yang saya sampaikan di sini, di saluran WA nomor 4. Guru tunggal akan valid sendiri ya. Dan saya juga menyampaikan ini urutannya ya. Nanti guru tunggal itu dianggap mengajar di sekolah kecil A5 itu nanti validasinya kemungkinan mepet-mepet terakhir lah ya, teman-teman. Jadi harap bersabar aja ya untuk teman-teman yang guru tunggal. Jadi itu jawaban terkait kenapa tugas tambahannya tidak masuk yang ini nih. Karena tugas tambahan yang tidak masuknya P5 itu dia tertutup oleh tugas tambahan utama yaitu kepala perpus. Ya, jadi tugas tambahan tidak masuk karena ada 2 tugas tambahan. Nah, tugas tambahan utama akan menutup tugas tambahan ekuivalensi. Tugas tambahan bukan di sekolah induk juga bisa. Jadi, kalau tugas tambahannya bukan di sekolah induk ya tidak akan masuk ke info GTK. Setahu saya begitu ya. Ini dasarnya adalah ada di info GTK itu sendiri pemberitahuannya. Oke? Itu kasus yang pertama. Nah, kita masuk kasus yang kedua. Tugas tambahan lebih dari satu, jelas. Jadi, ini di sini ya, jumlah kepala labnya yang diakui hanya satu, yang ada jumlahnya di sini dua, terdata dua. Jadi, sekali lagi, saya juga sudah menyampaikan bahwa sebagai kepala perpustakaan, kepala lab dan sejenis, ini nih, yang nomor 7, satuan pendidikan hanya memiliki satu kepala lab, meskipun labnya banyak. Ya, jadi kalaupun labnya ada 2, 3, 4 yang diakui itu kepala lab cuma satu, yaitu untuk SMP ke atas ya, yang ada labnya ya. Jadi kalau ada 2 itu tidak bisa, tidak diakui. Terus teman-teman ya, selain itu juga kalau misalnya ini orangnya satu kok Pak, tapi tugas tambahannya ada 2 yang lama sudah tidak berlaku. Nah, kalau yang seperti itu mending yang lama dihapus, diupdate ke yang baru saja ya. Jangan ditulis keduanya, nanti terhitung 2 ya. Jadi lebih baik tugas tambahan kepala labnya kalau satu orang ya udah tinggal diupdate tanggal SK-nya saja sama nomor SK-nya, tidak perlu ditambah baru gitu ya. Seperti itu ya teman-teman. Oke, itu kasus kedua. Jadi solusinya pastikan tugas tambahannya hanya ada satu dan orangnya juga satu. Yang ketiga, kasus yang ketiga, tugas tambahan tidak masuk sama sekali yaitu karena tanggal SK tidak update dan jam linear sudah lebih dari 24 jam. Contohnya begini teman-teman ya. Ini nih, status validasi tidak valid, jam tugas tambahannya 0. Ya, tugas tambahannya 0 padahal dia kepala perpustakaan. Karena tanggalnya tidak update. Di sini teman-teman bisa lihat, ini tahun 2022, jadi ini tidak terbaca. Sudah saya sampaikan juga sekali lagi kalau mengikuti ini bahwa tugas tambahan menggunakan SK tahun ajaran ini atau tahun 2025. Umur SK itu berlaku 1 tahun. Jadi, kalau SK-nya masih seperti ini, ya tidak terbaca. Ya, tidak terbaca sebagai tugas tambahan. Karena ini sudah tahun 2022 nih. Tanggal SK-nya 2022, jadi sudah tidak berlaku. Kemudian ada lagi, ini kan jamnya sudah mengajar 28 jam, sudah linear semua. Lebih baik tugas tambahannya nggak usah
input karena jamnya udah linear. Kalau jamnya sudah 24 jam dan ada tugas tambahan, itu biasanya memperlama waktu penghitungan jam linearnya, teman-teman. Jadi, lebih baik kalau memang sudah mengajar 24 jam atau lebih, ya sudah, nggak perlu ada tugas tambahan di dapodiknya ya. Kalau di realnya sih ya silakan. Itu sih menurut saya begitu berdasarkan pengalaman ya. Jadi lebih baik kalau mengajarnya itu sudah di atas 24 jam, nggak perlu tugas tambahan. Kalau memang membutuhkan tugas tambahan, ya SK-nya SK tahun ajaran yang berjalan. Jangan SK tahun lalu seperti ini ya tidak berlaku ya. Makanya harus diupdate tanggal SK-nya. Begitu teman-teman jawaban Ngapakpedia terkait tugas tambahan yang belum terbaca di info GTK ya. Jadi itu saja videonya, semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan silakan tinggalkan pesan aja di kolom komentar ya, atau ada informasi lain silakan ditambahkan ya teman-teman. Terima kasih, itu saja dari saya. Saya akhiri, salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data, salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.